Allah telah memberikan kepada kita kemudahan untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita melaksanakan sholat duhur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab Allah memudahkan kita untuk datang ke tempat ini menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang menerangkan tentang bersegera dan berlomba. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kepada ampunan Allah. Yang kedua, wasabiqu ila magfiratin, dalam surah Al-Hadid ayat 21, berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu beda. Jadi yang pertama dari surah Al-Baqarah adalah bersegera untuk menuju ampunan Allah. Bersegera sholat. Tapi itu hanya biasa. Tapi yang lebih hebat adalah surah Al-Hadid tadi, surah ke-57 ayat 21, Allah SWT berfirman, wasabiqu, berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah. Hari ini kita sudah mendapatkan atau memenangkan sebuah perlombaan untuk mendapatkan ampunan Allah, yang hari ini kita sudah melaksanakan sholat berjamaah duhur. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi meninggal dunia, mudah-mudahan dihapuskan seluruh kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita belum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, ayah hebat. Ayah hebat itu bukan bisa mendidik anaknya jadi sarjana, bukan hebat. Tapi ujungnya anaknya jadi narkoba. Kemudian ada ayah yang bisa mengantarkan anak-anaknya nikah, itu bukan hebat, belum tentu hebat, karena bisa jadi dengan pernikahan ujungnya adalah cerai. Tapi bagaimana ayah yang hebat yang bisa mengantarkan anak-anaknya seperti apa? Sebagaimana Luqmanul Hakim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah hebat itu sebagaimana Ibrahim alaihissalam sudah mendidik, yaitu Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, sebagaimana Imran dan keluarganya, sebagaimana Luqman dan keluarganya. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang hebat. Oleh sebab itu prototip keluarga di dalam Al-Quran ada 4. Ya, saya tidak akan bahas hari ini. Yang jelas hari ini kita akan bahas keluarga hebatnya Ibrahim alaihissalam. Ya, Luqmanul Hakim diantaranya adalah keluarga hebat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman ini bukan rasul, dan dalam sebuah tahun bukan juga sahabat, tapi adalah ini orang saleh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia punya karakter, yang karakter itu disampaikan untuk anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini dalam surah Luqman surah ke-31 ya, ayat 13, dari 13 sampai 19. 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ayah hebat itu seperti apa ayah hebat? Yang bisa mengantarkan anaknya bukan hanya selesai wisuda, bukan hanya sarjana, bukan hanya bisa sekolah, bisa nikah, bukan, tapi menyampaikan anaknya untuk menghadap Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ayah yang hebat. Yang gimana caranya? Kita lihat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Luqman ibni wa, dan tatkala qala telah berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa, dan dia itu yaiduhu, yang mengajarkannya, ya bunayya, ya wahai bunayya anakku, la, jangan tusyrik, menyekutukan. Mau terjemahkan kayak gitu? Mau bisa? Saya bisa mengajarkan kepada bapak yang ada di sini 3 jam lah. Kok bisa? Serius? Ada metodologi.
Semuanya ada metodologi, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kalau seandainya ngebor biasa dengan ngebor pakai mesin atau dengan yang canggih kan beda hasilnya. Benar nggak? Quran juga bisa didekati seperti itu. Saya akan mengatakan kepada Bapak. Bismillahi. Itu bisa. Itu bisa. Makanya kata siapa soal susah aturan, kata siapa itu bisa. Bismillah kan bahasa Arab. Allahi, Ar-Rahmani, Pengasih, Ar-Rahimi, Penyayang, itu bisa. Bisa kan itu. Bisa. Bapak udah punya modal. Akhirnya tinggal menjalankan selanjutnya dengan metodologi. Saya metodologinya adalah kok jadi publikasi dan baik perwarnaan. Ini diwarna mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata benda, itu saya kasih warna. Itu mana kata kerjanya, mana kata dasarnya, itu pakai warna semuanya, diwarnain. Mana ya buka kamus, oh iya ini artinya, insya Allah ujungnya bisa ngajar dan bapak-bapak bisa jadi ustaz. Insya Allah ustaz di rumah bapak-bapak maksudnya kan itu. Kalau menggantikan ceramah saya jangan dulu ya gitu. Baik bapak dan bapak. Baik, kembali lagi. La, jangan. Tusrik, sekutukan. Ya, syaraka, menyatukan. Syaraka itu syirkun. Syaraka menyekutukan. Menyatukan apa? Menyatukan ya dia ibadah kepada Allah, dia ibadah kepada yang lain, itu musyrik. Harusnya gimana? Ya tidak menyekutukan, mentauhidkan, mengahadkan. Itu. La, jangan tusyrik, menyekutukan billahi kepada Allah, dengan Allah ya Allah, ya. Dengan Allah, jangan sekutukan Allah. Kalau ada la di dalam Al-Quran, hukumnya al-aslu bin nahyi li tahrim. Asal dalam sebuah larangan haram hukumnya. Jadi kalau kita melewati sesuatu yang dilarang dilakukan, maka haram hukumnya, itu gitu. Asal dalam sebuah fikihnya. Ya. Inna syirka, sesungguhnya asyirka musyrik, la dulmun, la sungguh dulmun dolim, al-dimun yang besar. Ya, baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Luqman pertama kali untuk mengejar kepada anaknya sebagai ayah hebat itu? Ayah hebat itu dia ajarkan kepada anaknya, satu, jangan musyrik kepada Allah. Itu dulu. Apa antek-anteknya dibuka tuh. Tapi jangan sampai musyrik itu ternyata bukan hanya ada di anak, ada di kita. Ketika mau pernikahan kita seperti apa? Itu. Contoh misalnya, kenapa harus injak telur? Ada pernikahan saya dulu suruh injak telur, jangan digoreng telur. Kan sayang, walaupun satu biji kan lumayan. Orang lain yang tidak pernah makan telur itu diinjak, kan itu jangan telur lah, paku misalnya, kan nggak mau itu. Telur sayang kan gitu. Itu apa intinya? Mau ngapain? Intinya mau apa? Ambil banyak hal. Alhamdulillah saya punya jawaz, ya bukan Islamil, pendekatan lah kan itu. Saya punya wedding, bagaimana mengelola wedding, ya mau ke Rasulullah lah. Ya pendekatannya mau ke Rasulullah kan, gitu, seperti itu. Maka pertama kalinya seperti apa? Kita ganti bisa kok untuk kebersamaannya. Kita bagi-bagi banyak hal. Alhamdulillah saya jadi Macomblang sudah 65 pasang. Mau dipacong lagi Bapak? Insya Allah bisa. Ada yang untuk jadi istri kedua juga jadi masalah. Tapi siapa dulu? Alhamdulillah 65 pasang. Saya ingin target 2020 atau 2019 ingin ada nikah massal. Nikah massal 100 pasang. Biayanya 35 juta. 5 juta yang dipakai, 30-nya jadi modal usaha. Bayangkan kali 100 orang. Jadi buat 3,5 miliar. Saya punya warung kayak Alfamart itu cuma 100 juta medsos. Itu ada di Tebet. 100 juta bisa buka warung dan seperti apa? Besar kok. Saya dulu seperti
berapa 7 kali 5, lumayan, modal 100 juta, per hari 3 juta, ada income. Ya bayangkan sekarang 3,5 miliar, 3,5 miliar bisa dapat 35 gerai, ujungnya orang yang tadi 100 orang itu bisa jadi konglomerat, insya Allah gitu, maksudnya gitu. Ini tidak minta-minta, mungkin publikasi lagi gitu, tidak apa-apa. Jadi yang pertama yang diajarkan kepada anak itu, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Gimana jangan sekutukan Allah itu? Mulai anak itu dibawa kepada hal-hal yang tadi untuk mengesahkan Allah. Pertama, dari cara kita menjawab anak ketika kita mau kerja. Bapak mau apa? Keluar kantor? Mau cari duit? Itu mohon maaf kurang baik kepada anak. Oh, bapak keluar cari duit kan gitu. Nanti keluar rumah cari duit lagi, nanti jangan. Bapak mana duitnya? Kan keluar cari duit kan gitu. Mau apa keluar? Mau menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya nanti pulang kepanjangan atau gitu. Apa bapak mau keluar? Mau kerja. Beres. Jangan cari duit. Karena kerja belum tentu dapat duit. Serius Pak. Ada teman saya kerja tiap hari, tapi nggak dapat duit. Kenapa? Karena nggak jelas pekerjaannya gitu. Ya kerja keluar mencapu, nggak dapat duit. Maka keluar rumah itu mau apa? Mau kerja untuk mendapatkan apa? Min fadlillah. Di dalam surah Jumat, di dalam surah Jumat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtagu min fadlillah. Untuk apa? Untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berbentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, dan rezeki itu belum tentu hanya uang. Sehat rezeki. Peluang ada waktu rezeki. Bapak kayak tadi udah meninggal, kan nggak bisa hidup lagi. Gajinya udah siapa? Kan udah kerja coba. Bulan ini udah kerja, kan duitnya belum. Kerjanya udah, meninggal duluan. Kan tekor, nggak bisa dinikmatin. Coba kalau kerjanya, untuk apa? Saya ingin mencari karunia dari Allah. Dah, ashkuru am akfuru. Udah, saya ingin jadi ashkuru, orang yang syukur kepada Allah. Kan gitu. Seperti mana Nabi Daud? Kata Nabi Daud, ketika menjelaskan, ditanya Nabi Daud oleh umatnya, Manu ala Daud syukron. Bekerjalah hai Daud. Untuk apa bekerja kamu untuk syukron? Untuk syukur kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak mau bekerja, tidak bersyukur. Itu gitu. Itu di dalam surah Hud. I'malu ala Daud syukron. Bekerjalah hai keluarga Daud. Untuk apa keluarganya itu? Syukron. Untuk syukur kepada Allah. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak mau kerja, tidak mau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita keluar dari rumah untuk kerja. Yang pertama, syirik. Jangan sekutukan Allah. Banyak sekali itu macam-macam syirik itu. Ya, mulai saya kemarin di pesantren, mohon maaf, saya biasa keliling-keliling di pesantren itu tiap hari itu untuk mencari apa gimana. Ternyata di pojok pesantren ada sesajen. Ada sesajen di Nampal. Ini siapa dia orang ini? Saya panggil tukang-tukang. Apa Pak? Iya Ustaz, kemarin ini pekerja ke garpu yang untuk gali itu. Ternyata bukan tanah yang digarpu, kaki sendiri yang digarpu. Digarpu kaki sendiri. Saya tanya kenapa? Iya Ustaz, gak kelihatan tuh kaki saya. Masa kaki gak kelihatan itu? Kenapa? Kalau banyak masalah memang seperti itu Pak. Maka jangan kerja banyak masalah, mikirkan yang lain. Pikirkan aja apa yang Allah akan berikan, bukan pikirkan yang tidak Allah berikan. Apa yang tidak diberikan oleh Allah, kita mikirkan 1 triliun, udah jelas gak mungkin dulu untuk kita mah. Gak usah mikirin itu. Kalau punya uang 1 triliun banyak ya, saya mau buat bilas di sana udah itu melamun, menghayal, makanya ke garpu. Begitu, kita panggil udah gini. Terus kenapa Bapak bisa jajan? Iya kata kemarin saya nanya juga ke yang pintar. Lu gimana? Ya itu kan ada pohon itu besar dan itu di sana ada yang penunggunya. Dan itu dia tidak ridho, tidak ikhlas. Kalau kamu lewat pohon itu ngerjain di sampingnya, kamu tidak ngasih sesajen. Oh gitu, saya ambil pasir Pak.
Kemudian lempar, boom, saya lempar. Udah pergi. Kok Bapak tahu udah pergi? Loh, Bapak dulu tahu duluan bahwa di sana ada jinnya. Gimana ini kan itu? Coba, bingung kan ya? Saya lempar, boom, itu. Udah pergi, Pak. Udah pergi itu jinnya. Ternyata si tukang itu, kok Bapak tahu itu pergi? Bapak udah tahu duluan, kan di sana ada penunggunya. Gimana kalau nanya lagi? Kan bingung kan gitu. Allahu Akbar. Inilah al-jahlul murakab, bodoh yang murakab, yang bertingkat kan gitu. Sudah jelas tadi dia juga tidak tahu, malah udah tahu kan gitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi sudah, kalau kita celaka, yang mencelakakan Allah atau kita? Allah atau kita? Kita atau Allah? Kita misalnya lagi jalan terpeleset, kita atau Allah? Kita bukan Allah. Bukan Allah kita. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dalam surah An-Nisa ayat 94. Apa saja yang menimpa kalian semua dari sebuah musibah, fa bima kasabat aydikum, itu dari kesalahan kalian. Itu jangan tibakan kepada yang lain. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam salah, turun dari surga. Bacanya apa? Rabbana dolamna, Rabbana wahai Tuhan kami dolamna, kami telah menganiaya diri sendiri. Bukan disebabkan setan. Kurang ajar setan tuh. Gue jadi keluar dari surga, kurang ajar dia. Udah diri sendiri. Beda lagi dengan setan. Setan itu nyalakannya siapa? Allah. Di dalam surah 7, surah Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'qudan lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, karena engkau itu Allah telah menyesatkan aku, iblis, maka akan aku halangi seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Itu. Jadi iblis nyalakan siapa? Nyalakan Allah. Nah itu iblis. Jadi kalau kita hidup ini nyalakan terus orang lain, itu ada bibit iblis gitu. Harus nyalakan siapa? Nyalakan diri sendiri. Kenapa begini? Ya salah saya. Begitu. Kok kenapa di sini kok sedikit yang ngaji? Salah sendiri. Kenapa salah sendiri? Ngajaknya kepada yang lain. Ngajaknya seperti apa? Ada nggak WhatsApp kita kepada teman? Ngaji yuk. Enggak. Coba kalau kita satu orang nih beberapa orang yang hadir, 20 orang ngasih WhatsApp ke satu orang. Kira-kira gimana? Ngaji ya hari ini masjid ini gitu. Kira-kira itu yang satu orang, aduh, gue diajak cuma 20 orang nih katanya kan gitu. Udah ini dulu katanya kan gitu. Karena kita nggak ngajak ya ujungnya ya sedikit ya kita aja. Nah itu jadi salah sendiri, bukan salah dia. Gimana sih dia nggak mau ngaji? Enggak, bukan salah dia, salah kita. Jadi salah siapa Pak? Salah bapak, salah kita, saya jadi bapak gitu. Salah bapak, salah saya kan gitu. Itu seperti itu Pak. Baik, pertama itu ajarkan kalau kita ingin hebat, insya Allah anak kita tidak akan jadi racun dalam rumah kita. Kalau anak sudah bersih dari syirik, nggak akan kena narkoba, yakin Pak saya yakin, hakul yakin. Kenapa? Karena dengan Allah aja dia takut, bagaimana dengan yang lain? Karena hidup dan dunia ini perlu dipertanggungjawabkan. Sama Pak. Anak sedikit nyontek. Enggak nyontek. Enggak. Coba kan lagi jatuhkan uang. Gimana kan kita di rumah diambil nggak oleh anak kita itu? Oh nggak diambil, apa? Oh terus ujungnya kita hakul yakin anak kita apapun yang ada di dalam rumah kita, dia akan mengambil haknya dia, bukan haknya yang lain. Karena di luar dia bukan milik dia. Wah itu gimana itu? Ya dididiklah sebagaimana didiknya Luqman. Sekarang kan banyak fasilitasnya. Bapak bisa. Saya punya sekolah di handphone Bapak sudah bisa mendetek anak belajar atau tidak, anak masuk atau tidak, didetek. Sekarang udah kasih lihat, sudah. Jadi physical grip, udah Bapak udah tahu di handphone Bapak anak itu masuk atau tidak, udah tahu. Anak itu belajar atau tidak, Bapak udah kasih tahu. Kemudian yang kedua, sekarang saya ulangan, sekolah pakai kelompok semua. Tidak, nggak bisa mau nyontek bagaimana bukan putra semua. Kemudian
ulangnya pakai Android. Mau buka apa? Mau buka gimana? Mau pakai Android nggak ada kertas nggak ada apa? Itu bisa Pak. Bapak silakan berkunjung ke sekolah kami yang ada di Jonggol. Saya pakai itu. Sudah pakai teknologi. Ujungnya ternyata semuanya harus disiapkan. Ujung-ujungnya anak itu ada untuk nanya untuk gimana. Alhamdulillah. Oleh sebab itu anak kita bisa gimana cara memagari supaya tidak musyrik. Tapi kalau bapaknya musyrik, anaknya juga musyrik nantinya. Oleh sebab itu bersihkan dulu dari kita. Pak yang kasih jabatan itu siapa? Atasan atau Allah? Serius nih. Kayaknya Allah setengah, atasan setengah katanya. Kayak gimana gitu. Udah, polkan aja ke Allah. Itu aja udah. Bismillah. Ya, saya sekarang di Yayasan Pusat Peradaban Islam Bahtiar Nasir sebagai pembina. Kemarin dalam sidang udah sekarang ketua yayasan harus diganti, kata forum udah dia lagi aja, nggak apa-apa, saya ada jadi kayak yang lain, nggak apa-apa, bukan milik kita, Allah segalanya. Kalau itu sebuah jabatan udah nggak jadi masalah. Atau mau jadi tukang sapu juga nggak jadi masalah kalau dalam sebuah wadah itu, tapi fungsinya itu yang jalan baik. Pertama, syirik harus dijauhi. Inna syirka la dzulmun adzim. Di dalam ayat lain, barang siapa yang menyekutukan Allah, la yahbatanna amalu, Allah akan mengembalikan, menghapuskan seluruh amal-amal kalian. Kan gitu. Satu kali musyrik. Maka jangan nanya, katanya orang yang pintar. Yang pintar itu kita, insya Allah. Itu satu. Ya. Karena udah pintar jadi nggak usah ada terjemahnya. Yang kedua, ayat hebat yang kedua ajarkan apa? Wa wasalna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amin an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Yang kedua, Luqman yang kedua, ayah yang kedua, ya. Dia ngajarkan apa? Untuk bersyukur tentang ayah. Gimana kepada anak? Anak itu coba bersyukur bahwa kita sebagai ayahnya. Kita dulu yang harus bersyukur. Bagaimana mengajarkan syukur kepada anak dengan ayah kita? Acungkan yang masih punya ayah. Cong. Yang masih punya ayah. Baik, mudah-mudahan yang masih punya ayah masuk surga dari pintu ayah. Karena ada hadisnya. Sahih Bukhari Muslim. Nomor hadis 10.223.